warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 bulan lamanya aku vakum dari dunia YouTube, asik. Karena hari ini spesial, nggak pakai telur, aku akan membahas mengenai topik yang 1-2 hari terakhir ini kalian perbincangkan banget dan memenuhi DM Instagram aku, yaitu mengenai si pencatar sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Tetap ya Bu, ya iyalah. Jadi kali ini aku lebih membahas mengenai kelulusan hasil SKD kemarin, dan aku ingin ngucapin selamat bagi kalian yang masih lolos perankingan kemarin dan semangat juga untuk menghadapi tes selanjutnya. Oke, mengenai topik hari ini yang aku bahas tentang kelulusan SKD, aku ingin menjelaskan kepada kalian apa itu status pelamar, baik itu PL, PAL atau RPL, atau yang PPARP tanpa menggunakan KKL. Dan yang kedua, aku ingin membahas mengenai topik yang kemarin itu banyak banget yang ingin aku membahasnya, mengenai perankingan mengapa 10 kali formasi. Ada yang notice nggak sih Kemenhub tahun ini menerapkan kebijakan yaitu 10 kali formasi, dimana pada tahun lalu itu hanya 5 kali formasi. Nah, yang ketiga, aku ingin membahas mengenai apa-apa saja yang mungkin kalian harus persiapkan ke depannya. Setelah ini ngapain kak, apa yang harus aku lakukan. Dan yang terakhir yaitu mengenai gambaran untuk tes selanjutnya. 4 pokok bahasan ya, dan semoga pembahasan kali ini dapat kalian cermati atau kalian pedomani untuk persiapan kalian tes selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu mengenai kelulusan hasil SKD kemarin. Jadi kemarin banget, yaitu pada hari Sabtu dini hari, itu Sabtu jam 11 malam itu pengumuman resmi kelulusan hasil SKD sudah rilis di web resmi sipencatar.debhub.go.id. Dan selamat kepada kalian yang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Untuk pelamar dengan status PL itu artinya dia memenuhi passing grade dan L-nya itu lulus dan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk PAL itu juga lulus untuk tahap selanjutnya. PA itu maksudnya lulus passing grade afirmasi, di mana BKN sendiri pernah menyebutkan bahwa passing grade afirmasi pada tahun ini sekolah kedinasan yaitu nilai TIU 55 dan total skornya 281. Jadi untuk minimal ambang batas passing grade afirmasi sendiri itu sudah ada ketetapannya gitu loh. Jadi ya nggak bisa ngadi-ngadi kasih nilai ambang batas secara individu ya, maksudnya itu sudah dirancang, sudah dijadikan suatu peraturan atau suatu kebijakan oleh BKN sendiri dengan PG afirmasi seperti yang aku sebutin tadi. Lalu untuk yang RPL ini juga lanjut ke babak atau tes selanjutnya. RPL itu adalah lulus passing grade afirmasi khusus untuk OAP atau orang asli Papua. Jadi memang Kemenhub ini memfasilitasi putra-putri terbaik dari timur, khususnya wilayah Papua dan Papua Barat, dengan menerapkan passing grade khusus untuk orang asli Papua ini. Dan untuk yang belum beruntung atau belum jalannya, mungkin kalian jalannya bukan di sini. Bagi teman-teman yang statusnya hanya P atau PA atau RP, tidak ada imbuhan L, itu artinya kalian masih belum bisa lanjut ke tahap tes selanjutnya. Seperti itu ya, jelas. Jadi memang gimana ya? Ya itulah pokoknya. Jadi nanti kalian tahu kan kalian statusnya apa. Kalau misalnya ada imbuhan L-nya berarti kalian berhak lanjut ke babak selanjutnya, dan kalau tidak ada imbuhan L-nya, hanya P, PA dan RP aja ya, mungkin bukan di sini jalan kalian. Oke. Banyak jalan menuju rumah guys, tenang. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengapa tahun ini 10 kali formasi. Kenapa ya? Jadi guys, seperti yang kita ketahui, pada tahun kemarin itu kan hanya 5 kali formasi, dimana pada tahun lalu itu tahapan tesnya itu berbeda dengan tahun ini. Dalam artian pada tahun lalu tahapan tesnya itu
terpecah gitu. Jadi kita mengadakan habis SKD itu tes kesehatan, lanjut keesokan harinya itu kesemaptaan, lalu pengumuman siapa yang lolos untuk ke tahap selanjutnya, dan tahap selanjutnya itu sendiri adalah tes psikotes dan wawancara. Dan setelah psikotes wawancara ini barulah nanti ada namanya pantuhir. Nah, tahun ini sedikit berbeda karena pada tahun ini itu setelah tes SKD itu tahapan tes selanjutnya itu serempak gitu. Jadi keempat tes ini nanti digabung dalam satu waktu, dalam artian ya nggak ada jeda pengumuman di sela-sela antara tes kesehatan, kesemaptaan, dan psikotes wawancara. Jadi nanti kalian 4 rangkaian tes ini akan diadakan secara langsung, secara berturut-turut dalam satu waktu. Ya udah, habis kalian tes hari pertama itu misal kesehatan, lanjut kesemaptaan, lanjut psikotes, dan terakhir itu wawancara, baru nantinya akan ada panduhir. Jadi tidak ada selang pengumuman di tengah-tengah 2 tes tersebut. Jadi memang mungkin sudah cukup jelas mengapa, karena alasannya ya berbeda tahapan tesnya, bukan berbeda tahapan tesnya ya, alur tesnya. Jadi karena tahun ini itu rangkep seluruh tes itu jadi satu kesatuan, maka ya diharapkan 10 kali formasi ini dapat mencakup hingga akhir nanti kita memperoleh bibit-bibit unggul SDM transportasi untuk menjadi seorang taruna di 21 sekolah pendidikan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, seperti itu. Jadi kalau semisal Kak 10 kali formasi kuota 72, aku ranking 720, itu ada kemungkinan nggak aku bisa lolos? Ada guys. Jadi nilai SKD itu adalah nilai yang memutuskan kalian akan lanjut ke tahapan berikutnya gitu loh. Jadi nantinya kalian ya be the best aja untuk ke rangkaian 4 tahapan ini. Kalau semisal kalian layak, kalian keempat tahapan tesnya ini yang adalah kriteria taruna yang dibutuhkan oleh Kementerian Perhubungan, ya kalian akan lolos gitu loh. Jadi jangan kalian pesimis, aku nilai ranking 720 nih, sedangkan yang diambil 72. Jangan seperti itu pemikirannya. Jadi kalian tetap optimis, tetap be the best, doing the best. Apapun itu kalian lakukan yang terbaik setiap rangkaian tahapan tesnya. Ya udah, nantinya kalau misal kalian rezekinya memang menjadi 72 orang yang lolos itu, which is kalian ranking 72 pun, ya kita nggak tahu ya, maksudnya ya kalian memang deserve gitu loh, kalian memang layak karena nilai keempat tahapan tesnya ini kalian mampu, seperti itu. Oke guys, aku rasa cukup jelas banget ya penjelasannya mengapa tahun ini tuh Sekolah Kedinasan Kemenhub 10 kali formasi, ya karena yang pertama itu sudah merupakan kebijakan BKN dan Kemenhub sendiri, serta yang kedua itu akibat mungkin ya karena alur pendaftaran, alur seleksi yang berbeda. Jadi alur seleksi tahun lalu itu kan kita 5 kali formasi dengan catatan alurnya itu dipecah jadi 2 kan, antara tes kesehatan kesemaptaan, pengumuman, lanjut wawancara psikotes, lanjut pantuhir kan. Nah tahun ini tuh digabung gitu loh. Kalian kalau pengen cek itu sudah ada di pengumuman awal bahwa pelaksanaan tes tahun ini tuh digabung antara kesehatan, kesemaptaan, psikotes, dan wawancara, lanjut nanti di akhir itu pantuhir. Jadi nggak ada pengumuman di tengah-tengah sini. Jadi ya itu guys, karena memang sangat berbeda alur tesnya. Jadi diharapkan ini kan kita meminimalisir mobilitas ya, mempersingkat waktu juga, dan kalian juga lebih enak gitu loh. Jadi lebih cepat, lebih baik, dan kalian kan harapannya juga sekali rangkaian itu udah nggak cemas atau harap-harap was-was untuk nungguin pengumuman kan. Jadi kalian cukup nungguin pengumuman di pantuhir doang. Jadi tuh ya udah, 4 tahapan rangkaian ini bener-bener kalian maksimalin, fisiknya diokein, maksudnya fisiknya itu bener-bener harus dijaga karena kan 4 rangkaian ini pasti sangat melelahkan, apalagi di
lokasi tes yang banyak pesertanya kan, pasti kan membutuhkan waktu juga yang tidak lama. Dan karena pandemi ini juga kita lagi berjuang sama-sama, jadi tuh kita juga masih belum tahu kan kapan pengumuman ini akan dilanjutkan, mengingat saat ini grafik pandemi sedang naik-naiknya ya. Kalian tinggal berdoa aja semoga grafik ini semoga cepat landai dan kalian bisa langsung lanjut melaksanakan tes selanjutnya seperti itu. Jadi untuk pembahasan 10 kali informasi aku rasa cukup ya. Lalu yang ketiga, aku ingin membahas mengenai kalau aku udah dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya, apa yang harus aku lakukan. Nah, kalian apabila statusnya itu PL, PAL atau RPL, kalian tinggal registrasi ulang di web resmi sipencatar.debhub.go.id di button pola pembibitan ya. Jadi jangan yang non pola pembibitan, dan kalian dikasih waktu registrasi ulang itu hingga tanggal 25 Juli jam 23.59 WIB. Jadi tolong set alarm kalian jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa kalian habis nonton video ini dan kalian belum registrasi ulang dan kalian statusnya itu lanjut untuk tes selanjutnya, ya silahkan skip dulu registrasi ulang terlebih dahulu biar nggak lupa. Lanjut, apabila kalian pelamar P atau PA atau RP yang kekeh ingin menjadi bagian dari sekolah kedinasan Kemenhub, kalian tinggal lengkapi administrasi berkas pendaftaran di web yang sama dan di button yang non pola pembibitan. Jadi jangan sampai kebalik-balik, karena ya itu guys, rumahnya itu sendiri-sendiri, jadi diperhatikan ya seperti itu. Kalaupun kalian nggak daftar ya nggak apa-apa sih, maksudnya kalaupun masih berminat, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, karena kan banyak jalan menuju Roma. Lanjut, gambaran mengenai tes selanjutnya. Nah, karena tes selanjutnya ini kita masih belum tahu kapan akan dilaksanakan, alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin. Mengapa? Karena ya pastinya tahapan tes selanjutnya itu akan menguras banyak tenaga, pikiran, dan waktu kalian gitu loh. Karena kan 4 rangkaian diadakan dalam satu waktu. Jadi itu yang pertama tuh kan kita tes kesehatan terlebih dahulu. Habis tes kesehatan lanjut tes kesemaptaan atau jasmani, dilanjutkan tes wawancara dan psikotes. Nah, aku kurang paham sih nanti kondisi di lapangan realnya seperti apa. Apakah setengah-setengah, maksudnya setengah ini dia tes kesemaptaan kesehatan dulu, yang setengah lainnya wawancara psikotes, atau bagaimana, masih kurang jelas nanti pelaksanaannya. Yang pasti aku himbau kepada kalian untuk selalu ikuti terus perkembangan di web resminya serta mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Jadi nanti biar nggak gendandapan itu apa ya? Biar nggak gerusa-gerusu lah intinya. Jadi secara mental itu nanti kalian sudah siap gitu loh untuk melaju ke tahapan tes berikutnya. Oke guys, aku rasa cukup sekian mungkin yang aku dapat sampaikan. Semoga penjelasan aku ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan gambaran kalian ke depannya itu bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana kalian menata hati kalian. Dan aku saranin sih kalian mulai mempersiapkan dari sekarang ya, sembari kalian jaga diri baik-baik, jangan sampai kalian pas hari H itu sakit gitu kan, nggak mau juga ya, kan kita semua kan nggak mau sakit, dan lebih baik itu mencegah daripada mengobati. Jadi selama rangkaian tes ini masih berlangsung, aku himbau kalian jangan keluar rumah dulu kalau semisal nggak urgent banget, dan jaga pola makan serta olahraga serta istirahat yang cukup. Jadi aku tekan ke kalian dalam rangkaian pelaksanaan tes yang belum usai ini, aku mohon banget kalian gak usah kemana-mana,
di rumah aja. Kalaupun ada yang urgent ya udah keluar se-urgentnya aja, terus langsung balik. Ya udah tetap di rumah aja. Oke. Sekian mungkin yang dapat aku sampaikan. Aku mohon maaf kalau misalnya ada penjelasanku yang kurang jelas, dan semoga kalian semuanya sehat, kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan bahagia. Dan next mungkin aku akan membahas mengenai apa ya, bingung juga sih mau bahas apa. Kalian ada ide nggak aku mau bahas apa? Drop di komentar di bawah sini ya. Oke. Dadah guys, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.